Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Al-Syeikh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi wa sahibi hadza sarah Al-Syeikh Al-Muhaddis Taqiyuddin Ibn Daqiqil Aid, nafa'ana Allahu bihima wa bi barakatihima fid dini wad dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhima wa usulina wa furu'ina wa ashabina ashab kafah ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu, kita lanjutkan hadis yang ke-46 ya. Dan pada bab salat ini hadis yang kedua. Al-haditsu tsani an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati muta'allifatin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ia, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajar. Salat fajar itu salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati muta'allifatin bimurutihinna. Maka menyaksikan, melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beberapa wanita yang mukminat muta'allifat ya. Ya, muta'allifat itu maknanya multahifat, berselimut atau menutup diri bimurutihinna, dengan murut. Murut itu ujung dari khimar, kerudung yang ditutup seperti itu. Tsumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian wanita-wanita itu kembali ke rumah-rumah mereka itu. Tidak ada seorang pun yang mengenali satu dengan yang lainnya minal ghalas, dari lantaran ghalas. Ghalas itu ikhtilatu diya'is subhi wa zulmatil lail. Masih gelapnya malam tapi sudah mau keluar cahaya fajar. Apa bahasa Indonesianya ghalas? Pertengahan antara malam sama pagi gitu ya. remeng-remeng kalau bahasa Betawinya.
golas ya. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, bahwa wanita itu sama sholatnya di masjid juga. Yang penting mereka itu muta'allifaat bimuritihinna. Mereka itu menutup dengan ikat mereka. Artinya dengan caranya bagaimana dia bisa menutup diri. Jadi dari rumah itu sudah menggunakan mukena. Boleh. Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, saya nenek udah tua, kalaupun saya nggak pakai mukena dari rumah juga aman, siapa yang mau sama saya gitu. Kata ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Ya salah, nenek-nenek yang demen ya aki-aki. Iya, anak muda bisa jadi enggak, tapi aki-aki oke punya, ya. Jadi tetap saja laki dan perempuan itu bagusnya sholatnya di masjid. Bahkan kalau Imam ya Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan wajib sholat bagi laki-laki di masjid, tapi wanita alal khiyar, boleh pilih, boleh di rumah, boleh di masjid. Laki-laki harus di masjid. Karena memang syiar, ya, syiarnya ibadah itu ketika orang itu sholat berjamaah. Kalau tidak ada sholat berjamaah, maka syiarnya tidak ada. Jadi salah benar kalau dikatakan masjidnya kubahnya dari emas. Sekarang udah ada lagi masjidnya kubahnya dari perak, jadi kubah perak. Itu bukan syiar. Syiar Islam itu sholat berjamaah di masjid, pengajian di masjid. Nah, itu syiar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa orang wanita itu ketika di Mekah, ketika umrah, ketika haji, sholatnya di masjid? Kenapa? Bahkan orang sholat Jumat aja ikut, giliran pulang hilang lagi semangatnya. Nah, ini harus disemangati ya Bapak Ibu, yang sholat di masjid sudah bagus. Begitulah caranya, ya. Hadis ini menjelaskan yang penting mereka menutup diri, ya. Kita lanjutkan. Al-haditsu hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, menceritakan ia kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati wal asra was samsu naqiyatun wal maghriba iza wajabat wal asya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahu abta'u akhara wa subha kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Ya, kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirati. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat zuhur bil hajirati. Itu maknanya ala takdimiha fi awalil waktu. Sholat zuhur itu di awal waktu, kecuali panas, sunnah tabrid. Jadi ini gini, Saudi Arabia itu tidak sama dengan Indonesia. Di sana kalau dingin betul, kalau panas betul. Nah, sholat zuhur itu boleh ketika musim panas. Nggak mungkin orang sholat, ya. Dulu masjid nggak seperti ini. Masjid nggak ada atapnya, masjid nggak ada AC-nya. Yang ada cuma batas dan pintu saja, tembok dan pintu saja. Nah, kalau seandainya lagi panas betul, maka
tabrid. Tabrid itu menunggu dingin. Jadi mereka sholat zuhurnya itu ditunda. Tapi kalau tidak dalam musim panas, ya bil hajirah, maknanya fi awali waktiha, ya. Wal asra wasamsu naqiyatun. Adapun ketika sholat asar, matahari itu terjelas, ya, terlihat jelas, naqiyah, jernih. Ya dulu ala ta'jiliha aidan, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sholatnya juga di awal waktu. Wal maghriba iza wajabat, ya. Itu wajabat mentakdirkan kalimat, maksudnya iza wajabatis syamsu, maknanya itu, ya, as-sukut wa yastadillu bihi ala sukuti qorsiha yadulu bihil waktu. Ya, jadi maghrib itu apabila mataharinya itu sudah turun, ya, sudah jatuh, matanya sudah tenggelam, ya. Jadi Bapak sekalian, cuma kita di Jakarta ini susah, ya, kalau kita tidak di lantai 2, lantai 3, apalagi kalau sebelah baratnya, apabila sebelah baratnya itu banyak gedung-gedung, kita nggak bisa lihat. Dulu kalau kita ke pinggir pantai, ya, maka kalau kita melihat ke barat itu kelihatan sekali matahari itu ketika mau ghurub, mau terbenamnya itu, jadi gubah seperti gubah, ya, setengah lingkaran terus sampai ujung pucuknya itu tenggelam, itu bisa dilihat dengan mata. Sehingga kalau ru'yatul hilal itu bisa dilihat. Kalau sekarang kabutnya banyak, ya, kemudian bangunannya juga sudah banyak, terutama cuacanya yang sudah tidak murni, sudah tidak jernih lagi, susah, ya, sehingga kita menggunakan waktu itu dengan yang digital, ya. Biasanya di masjid ada, atau kita di HP, di jam, nah itu adalah digitalisasi waktu itu. Apakah boleh dipakai untuk berijtihad? Boleh. Dulu di Jawa Tengah, di Purworejo, di masjid yang sampai sekarang itu bedugnya itu paling besar, gitu, ya, Purworejo, Masjid Raya Purworejo, itu ada ulama besar. Ulama besar, tapi ulama kalau zaman dulu itu di masyarakat Jawa tetap aja dipanggilnya Simbah, Mbah Sulaiman, gitu, ya. Nah, dulu belum ada HP, jam tangan belum ada, jadi orang menentukan waktu itu melihat, benar-benar melihat matahari, melihat tanda alam. Yang menarik ini Bapak sekalian, apakah boleh seseorang itu menentukan bukan menggunakan jam tangan? Ya, maka jawabannya boleh. Dia ini, Mbah Sulaiman ini, karena hidupnya di pinggir sawah, hamparan sawah yang luas seperti di Karawang itu kan puluhan hektar itu. Nah, kalau sore itu burung kuntul itu pulang, maghrib itu pulang kuntul itu. Jadi kuntul itu ada sensornya, ketika terbenam matahari pulang dia. Jadi agar redup-redup pulang. Setahun, 2 tahun, puluhan tahun, maka dia berbuka puasa juga melihat kuntul. Dulu ada RRI, ya, ada RRI, ada TVRI bilang, "Mbah, niku sampun adzan, teng TV, teng radio niku pun adzan. Urung kuntule rung do bali kabeh." Apa-apa ngerti nggak? Belum, kata dia.
kuntulnya belum pulang semua. Itu namanya istiqra'ul ulama. Ulama melakukan empirisme. Dalam teori penelitian itu ada empirisme. Ketika dia melihat sesuatu itu sudah terus-menerus ajak itu, maka itu boleh dijadikan pedoman. Mana dalilnya? Orang boleh semacam itu. Ada hadis musalsal yang saya menerima dari guru saya, ya, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Bekasi, kemudian Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki. Ada hadis musalsal mengatakan ad-dikul abiyad huwa sodiki wa sodiku sodiki. Ayam jago putih itu sahabatku, kata Nabi. Dan dia, ayam jago putih itu sahabatnya sahabatku, Jibril. Jadi si Jibril itu senang dengan ayam jago yang putih. Kenapa Nabi suka ayam jago putih? Jibril suka karena ayam jago putih itu kalau waktunya sholat dia kukuruyuk. Bapak-bapak perhatian enggak? Dipotong, digoreng enak, orang tahu. Ibu-ibu paham. Ayam jago putih itu seperti itu. Beli ayam jago nih, kasih kandang yang putih. Tapi belinya jangan di pasar Kebayoran Lama. Itu mah ada belang-belangnya emang dicabutin. Karena yang beli yang putih itu dukun, paranormal yang beli. Padahal mah ada hitamnya, ada merahnya, dicabut-cabutin. Belinya di kampung. Yang wah ini putih nih. Tanya aja Pak, ini mau dijual nggak? Ya, kumpulin, taruh di kandang. Berapa biji? 3. Lihat aja mana yang kalau waktu datang waktu sholat dia azan, nah dia namanya dikul abiyad namanya. Ini yang disukai Jibril, disukai oleh Nabi Muhammad. Boleh kita pakai dia, nggak pakai jam. Wah, maghrib belum kuburuyuk ayamnya. Boleh. Saya punya guru Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau pulang bawa ayam pelung putih. Berapa Mu'alim harganya? 500.000. Waktu itu 2006, tahun 2000 harganya 500.000. Kalau sekarang kurs rupiahnya berapa? Mahal. Bisa jadi 1,5 juta itu kira-kira ya. Nah, jadi putihnya dapat dan dia termasuk di kul abiyad. Ayam pelung itu suaranya bagus, panjang gitu ya. Apalagi kelebihan dari dikul abiyad? Dikatakan bahwa orang yang memelihara dikul abiyad 40 rumah ke depan, ke belakang, samping terhindar dari santet, teluh, ilmu-ilmu hitam itu bisa diproteksi sama dia. Jago. Jadi jangan dipotong. Jangan ayam geprek terus. Jadi dia punya kelebihan tuh. Cari yang putih. Ya. Jangan yang boiler nggak ada. Ayam kampung. Kalau perlu nyari ayam. Ya, pelung. Saya punya di rumah ayam pelung. Ya, melihara ayam pelung. Saya mah nggak bayar, ada yang ngasih gitu. Putih. Itu tarkul balad ya. Kembali kepada istiqra'. Jadi boleh kita menggunakan yang diajarkan oleh Nabi melihat cuaca, boleh mengikuti ayam yang secara kita teliti dia sudah terbukti. Nah, yang ketiga melihat alam.
An-Nazir di Sulawesi Selatan yang kopinya muncung, kemudian kelibet, rambutnya gondrol, kemudian disemir warnanya seperti itu. Dia kalau menentukan Ramadan itu tidak sama dengan kita, pemerintah. Kenapa? Dia sudah, ulamanya dulu itu sudah istiqra bahwa Ramadan itu ketika air pasang tertinggi itu hilal Ramadan. Sehingga dia kalau dia lihat hilal dengan cara melihat ombak yang tertinggi itu, dia nggak penting ketika pemerintah menentukan hari apa, tanggal berapa, nggak penting, dia ikutin itu. Nah, itu salah satu metode ijtihad di dalam Islam. Kalau dalam metode ijtihad, maka tidak ada yang salah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad, seperti pemerintah besok nih tanggal 27 isbat ya, menentukan 1 Zulhijjah untuk menentukan kapan jatuhnya Arafah dan Yaumun Nahar gitu. Isbat itu namanya ijtihad. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Orang yang berijtihad benar menurut Allah dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa asaa wa akhta'a, barang siapa yang berijtihad salah, anggaplah kita menganggap An-Nazir salah karena duluan atau belakangan namanya ya, karena istiqra'nya adalah air tertinggi, falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Oleh karena itu pemerintah Kementerian Agama tidak bisa memberikan sebuah warning, peringatan supaya tidak melakukan, nggak bisa, karena itu medan area ilmiah, medan area ijtihadi, nggak bisa. Tapi hanya berlaku untuk dia. Ini Bapak sekalian memberikan pemahaman kepada kita ini tentang metode ijtihadi ini. Kalau kita beda pendapat, jangan kenceng-kenceng. Ini kunut, yang ini enggak, udah masing-masing aja. Ente mau kunut, kunut, yang enggak mau kunut, diem aja. Jangan bilang bid'ah, dolalah, finnar. Ini mau maulidan, silakan, ada dalilnya. Yang tidak mau maulidan, jangan kerjain. Tapi jangan dibilang ini bid'ah, dolalah, finnar. Itu memahami metode ijtihad seperti itu. Jadi ijtihad tidak ada yang salah. Yang ada 1 pahala dan 2 pahala. Dalam beragama begitu, jangan kenceng-kenceng ketika beda pendapat, biarkan saja, karena itu memang medan area ijtihadi. Oke, kita lanjutkan. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Ya, adapun sholat isya itu ya suatu waktu dan pada waktu tertentu, waktu yang lainnya. Ahyanan wa ahyanan. Jadi kadang-kadang di awal, kadang-kadang bukan di awal sholat isya. Lihat nih, isya ahyanan wa ahyanan. Maknanya kadang isya di awal waktu, kadang bukan di awal waktu. Kalau zuhur tidak di awal waktu, penyebabnya 1, har, panas, gak kuat orang. Nah, sholatnya ketika mulai redup, ya sudah turun mataharinya, baru tidak terlalu panas. Tapi kalau isya tidak ada panas, tetapi memang Nabi ahyanan. Nah, itu gimana? Idza ra'ahu mujtama'u ajjala. Apabila Nabi melihat jamaahnya sudah berkumpul, ajjala, beliau menyegerakannya. Berarti sholatnya di awal waktu. Wa idza ra'ahum abta'u akhar.
Tapi apabila Nabi melihat jamaahnya itu lambat kumpulnya, maka sholatnya ditunda, tidak di awal waktu sholat isya itu. Nah, Bapak sekalian, ada hadis lain dan sama hadisnya itu sahih, bahwa suatu saat Nabi sholat isya tidak keluar dari rumahnya. Jadi rumah Nabi ini mihrab, sebelah ini rumah Nabi. Sekarang cuma dia sekarang diberi tembok di area Masjid Nabawi. Nabi tidak keluar sholat isya. Sahabat itu nggak rewel, nggak nanya kenapa nggak keluar, nunggu aja. Yang ngapal Quran, baca Quran, yang sholat, yang tasbih, yang zikir. Malam baru keluar. Anggaplah, karena dulu tidak ada jamnya, anggaplah jam 12 baru keluar. Baru azan, qomat, sholat. Kemudian Nabi bilang ini, ya, kepada sahabatnya, laulam asyqa ala ummati la amartuhum ayyusalliyal isya'a fi hadhil waqt. Kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan mereka sholat isya itu jamnya ini, waktunya ini. Lau, seandainya, berarti ada rahasia itu. Nah, sekarang kita coba Masjid Al-Mujahidin pengumuman, mulai besok sholat isyanya jam 12 malam. Ada yang datang nggak gitu kan? Bapak, Ibu, itu ada rahasianya. Jadi sholat isya sekaligus qiyamul lail. Sehingga Nabi mengatakan, ya, laulam asyqa ala ummati la amartuhum ayyusalliyal isya fi hadhil waqt. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka itu sholat isya itu jam segini. Sahabat Nabi itu pecah dua. Abu Bakar As-Siddiq itu sholatnya di awal waktu, Umar Ibnul Khattab isya'nya itu di tengah malam. Berkembang, nih dua menjadi anggaplah kubu awal waktu, kubu tengah malam antara Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab. Rame, karena rame perbedaan itu ngomong ngadu sama Rasul. Ya Rasul, dua sahabatmu tidak sama sikapnya gimana? Dua-duanya dipuji sama Nabi. Anna Abu Bakar ya minal akhwat. Abu Bakar itu orang yang sangat berhati-hati. Jadi dia nggak mau meninggal belum sholat isya. Dia nggak mau tidur kebablasan hilang isyanya. Akhwat, orang yang sangat berhati-hati. Wa anna Umar minal qawiyyin. Umar itu orang yang kuat. Jadi dia kalau jam 12 dia bangun kuat. Kenapa? Enggak dipengaruhi setan. Enggak, setan takut sama Umar. Umar berangkat, papasan setan, lari setan Umar, kabur berantakan. Jadi dia minal qawiyyin. Dua-duanya dipuji. Kalau kita ketemu setan, cos, CS. Ya. Nah, Bapak mau pilih yang mana? Mengikuti thariqahnya Abu Bakar, sholatlah di awal waktu. Mengikuti thariqahnya Umar Ibn Khattab, sholatnya tengah malam. Dua-duanya dipuji sama Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjutkan. Wasubha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Dan Nabi ya salat subuhnya itu ghalas. Tadi apa? Remeng-remeng. Jadi masih gelap tapi mau masuk fajar.
ya mau terang, remang-remang. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini hadis bukan satu-satunya. Yang ekstrim itu terjadi waktu sholat yang ekstrim, perbedaan itu maghrib sama subuh. Bapak meneliti nggak kapan sholat maghrib, azan maghrib gelap, kapan azan maghrib tapi masih ada matahari terang gitu. Nah, subuh juga seperti itu. Gholas menggambarkan subuh itu, ya, subuh adalah jauhnya matahari dari galaksi bumi sehingga gelap. Ketika terjadi putaran itu matahari dengan galaksi bumi dalam keadaan dekat, maka dia terang. Nanti ada hadis mengatakan kalau orang memanah, maka jatuhnya anak panah itu bisa dilihat, berarti terang. Ya, jadi kita kalau memahami hadis itu harus jamur riwayat, mengumpulkan hadis-hadis yang tematik, yang bersamaan dengan itu, maka kita nggak bisa berpegang hanya satu hadis saja. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau ditanya afdolnya di awal waktu. Jadi ada beberapa hadis Nabi ditanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah itu adalah ibadah yang paling tertinggi. Sumama ya Rasulullah. Setelah ijtihad, apalagi? As-salatu ala waktiha. Nah, ala waktiha, pada waktunya itu oleh ulama dikatakan ala waktiha ay fi awali waktiha. Itu dianggapnya salat yang paling afdal. Kenapa? Bukan yang malam. Ini minal qawiyin, yang kuat jarang. Bapak, ibu kuat, ini kerjain yang ini. Untuk orang umum fatwakan saja khairul amal as-salatu fi awwali waqtiha. Buat fatwa. Yang terbagus sholat di awal waktu, nggak ada yang lebih bagus lagi. Karena umumnya orang tidak kuat. Tapi kalau masing-masing diri pribadi masing-masing kuat, pegang yang malam. Ya, jadi tidak secara mutlak berdasarkan yang hadis-hadis yang senada. Ya. Al-hadithur rabi'u an abil minhal Sayyar bin Salamah qala. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abul Minhal Sayyar bin Salamah menceritakan ia, dakhaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami. Aku ya bersama ayahku menjumpai Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami ini sahabat Nabi, ya. Faqala lahu abi, maka bertanya ayahku kepada Barzah al-Aslami, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata? Bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat wajibnya? Faqala, maka menjawab Barzah al-Aslami, sahabat Nabi bertanya, ini berarti yang bertanya minat tabi'in, dari kalangan tabi'in atau orang yang sezaman dengan Nabi, dulunya masih kecil, ketika Nabi sudah wafat dia baru dewasa, jadi sezaman cuma umurnya jauh.
Sehingga dia menanyakan itu enggak kepada Nabi, tapi bertanyanya kepada sahabat. Ya. Jadi bagaimanakah Nabi mengerjakan sholat wajibnya? Faqala kana yusallil hajira allati tad'unahal ula hina tadhasus samsu. Ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholatnya itu al-hajir, yaitu syiddatil har wa quwwatiha. Nabi mengerjakannya itu ketika panas dan sungguh kuat panas. Maknanya allati tad'una al-ula, yang kau menyeruhnya itu pada waktu ya pertama itu hina tadhadus syams, ya ketika tergelincirnya matahari. Jadi gini Pak, kalau Bapak ke Jawa Tengah, Jawa Timur, di depan masjid itu ada seperti apa? Anggap aja ya, pilar tingginya 1 meter, 1,20 meter. Itu coba lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ujungnya itu dilancipin. Ini untuk menentukan waktu. Kalau matahari, ya matahari di timur, terus ketika matahari di atas pilar ini tidak ada bayangan, maka ini disebut dengan istiwa, di mana matahari benar-benar di pertengahan langit, di pertengahan bumi, namanya istiwa. Enggak boleh sholat, haram sholat ketika orang berdiri tidak ada bayangannya, numpuk, enggak boleh sholat, haram. Kemudian ya begini, matahari lurus, matahari bergeser ke barat, maka dia mulai keluar bayangan. Ketika keluar bayangan 10 sampai 15 menit pasti azan zuhur. Ya. Nanti ini panjangnya 1 meter. Apabila panjang ini 1 meter itu ditambah 10 cm berarti 1 meter 10 cm dipanjang, sinar mataharinya 1 meter, asar. Apabila 2 kali panjangnya itu maghrib. Itu alat untuk mengukur waktu sholat. Jadi nggak perlu pakai jam, sudah bisa ditentukan waktu sholat. Ya, oke. Wa yusallil asra, ya, dan beliau sholat asar. Tsumma yarji'u ahauda ila rahlihi fi aqsal madinati. Kemudian kembali ya salah seorang di antara kami itu ke ya kendaraannya fi aqsal madinati, ya di ujung kota Madinah, jauh. Wasamsu hayyatun, ketika itu matahari itu masih terang. Wa nasitu maqala fil maghribi, kata beliau aku lupa apa yang diucapkan oleh Barzah tentang sholat maghrib. Ya, beliau kalau hadis itu begitu, itu cirinya hadis itu sahih. Kalau dia lupa, dia bilang lupa, enggak boleh ditambah-tambahkan. Ya, jadi yang tentang maghrib Barzah tidak mengambil, ya tidak bisa diambil perkataannya. Kenapa? Dia mengatakan wa nasitu maqala fil maghrib, aku lupa tandanya maghrib. Nah, tandanya maghrib itu adalah dua kali panjangnya benda dan matahari sudah melewati ufuk. Itu maghrib. Namanya bahasa Arabnya melewati ufuk itu namanya tenggelam, bahasa Arabnya ghurub. Ghurub itulah yang menjadikan maghrib. Ghurub
maghrib adalah tempat ghurubnya matahari. Kalau terbenam maghrib, ya. Bagaimana dengan isya? Isya apabila sudah hilang safaq al-amar, Bapak kalau keluar lewat ke sana itu ada lembayung merah. Ya, ada lembayung merah. Itu maghrib. Masih maghrib. Lama-lama lembayung merahnya itu pudar. Ketika dia pudar hitam semua, isya. Begitu caranya menentukan waktu tanpa pakai jam, ya. Wa kana yastahibu ayu akhira minal isya'i, dan Nabi menyukai menunda waktu sholat isya, ya, allati tad'una hal atamata, yang beliau menyerunya untuk ya sholat wada awal malam atamah itu. Jadi kalau Nabi sendiri sukanya isyanya malam, pribadi dia, tetapi kepentingan jamaah Nabi sholatnya berjamaah. Jadi beliau sukanya seperti itu. Wa kana yakrahun nauma qablaha, dan Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Bagaimana dengan Umar? Umar itu kalau sholat maghrib, serta sholat maghrib berhubungan, bermasyarakat atau bersama keluarganya, kalau punya hajat tidur Umar, malam bangun mandi sholat isya. Jadi kalau yang nggak kuat jangan, kalau yang kuat itu yang terbagus, ya. Jadi di sini dikatakan Nabi itu sukanya menunda, ya. Tapi kalau kita mah kelas kopral mah udah awal waktu aja ikut, ya, thariqahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, jadi wa kana yakrahun nauma qablaha, Nabi tidak suka tidur sebelum salat isya. Wal haditsa ba'daha, Nabi tidak suka berbicara kalau sudah salat isya. Jadi beliau tidak menerima tamu. Kalau sudah salat isya, beliau tidak mau berbicara. Nah, jadi Bapak sekalian, ini bagian dari tradisi budaya dalam keseharian Nabi itu seperti itu. Wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ini yang saya bilang tadi, ya. Ini hadis ini tidak sama. Bagaimana kalau paradoks antara dua hadis? Lihatnya, wa kana yanfatilu min sholatil ghadati, dan beliau yanfatilu itu maknanya zulmah, gelap. Min sholatil ghadati, dari sholat paginya, maksudnya ghadat subuh, sholat subuhnya itu gelap, ya. Hina ya, melewati gelap maksudnya. Hina ya'rifu rajulu jalisahu, ketika seseorang mengenali teman duduknya. Gini Pak, jangan diukur kita sekarang nih, kita kenal, lihat, oh ini si Fulan, ini Fulan, yang pakai lampu. Kalau di zaman dulu penerangan itu hanya berdasarkan bintang, kalau bukan ada bulan kan semata-mata kekuatan bintang. Nah, pada saat itu Nabi kalau sholat subuh itu seseorang itu bisa mengenali temannya. Jadi remeng-remeng itu tapi bisa dikenali. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ati, dan beliau membaca pada sholat subuh itu tadi 60 sampai 100 ayat bacanya, ya. Mulai besok nih kan ada itu ada apa? Ada Al-Qur'an. Kalau pakai ini, ya, itu kan cuma 2 lembar tuh. 2 lembar berapa ayat? Baru ada yang 10, ada yang 15. Nah, imam boleh maju ke depan, buka, salat lagi 160 sampai 100 ayat.
waktu sholat subuh. Lama nggak? Ya. Ya. Kalau yang baca yang suaranya enak mah demen. Bapak kalau pergi haji, ya, umroh, itu biasanya kalau pas giliran Syekh Abdurrahman As-Sudais, malah taraweh itu kalau panjang, semakin panjang kita seneng gitu. Padahal di sini nyarinya imamnya yang cepet. Tapi waktu di sana kita seneng gitu. Bahkan kalau bacanya pendek, aduh bacanya pendek gitu. Giliran pulang, gedeg dia sama imam yang panjang. Ini kalau dia panjang nih, gitu. Dikenalin. Ya. Taraweh udah nyampe sini, imamnya dia. Palanya udah kelihatan, pindah dia ke musola. Apa? Lama. Nah, itu salah satunya Pak, memberi semangat itu, sholat itu. Ya, harus suara yang imam itu diseleksi, yang bacaannya bagus, suaranya bagus. Kalau yang suaranya kayak burung merak, jangan jadi imam. Ya, jangan jadi muadzin. Jadi dia datang nyapu, vakum, nyikat, kamar mandi, sama pahalanya sama, bersih. Ya, bersihin, ya, lap itu sama aja. Kecuali nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi apa boleh buat, dah merak dah. Ya. Nah, kalau masih ada yang lain jangan. Walaupun kita bisa, gitu ya. Karena memang itu membantu diantaranya, ya, perintah Nabi hassin sautaka bil Quran. Perbagus suaramu dalam membaca Al-Quran. Itu maknanya tahsin itu harus dilakukan. Imam yang tidak terseleksi nggak boleh. Pengurus imam ya harus diseleksi dan ditetapkan menjadi imam rawatib. Jangan bilang gua udah haji. Iya lu ompong tapi. Orang ompong itu suaranya ngempos, nggak bisa fase. Ya. Jangan bilang udah seperti itu ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Masih tinggal ada beberapa menit. Dua menit. Yang nanya dapat hadiah. Saya minta hadiah, Ustaz. Saya minta hadiah. Ya. Kalau kita punya pengalaman kita baik di Mekah maupun di Madinah, itu biasanya sholat subuh itu di akhir waktu. Ya kalau kita lihat ya di Pak. Kalau di sini kan masih remang-remang. Kalau kita lihat itu sekarang ini itu di akhir waktu itu gimana? Iya memang nanti hadis tadi yang saya bilang. Jadi nanti kita akan ketemu hadis yang paradoks. Ini mengatakan golas, tapi di sisi lain ya hadis itu mengatakan kalau orang melempar panah, jatuhnya anak panah itu bisa dilihat, berarti terang. Kalau anak panah kelihatan, kalau paji kelihatan, gede. Anak panah segini, jatuhnya kelihatan, itu maknanya terang. Nah itu kalau orang-orang ahli ya astronomi itu bisa menjelaskan ya dari rotasi galaksi bumi dan matahari itu yang kedekatan dan jauhnya itu yang melahirkan gelap dan terang ya. Nggak apa-apa. Jadi yang digital sekarang itu sudah ditashih oleh Kementerian Agama, itu yang mereka semua sudah ahli falak ya. Jadi boleh, sudah tidak masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna 'ilman yuwafiqu 'ilmak wa ujid lana lisana sidqi fi 'ibadik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.